Poin yang ke 29, yaitu ikhlas ketika mendatangi masjid. Ini tentang niat menghadiri masjid. Karena banyak orang menghadiri masjid niatnya lain, seperti emak-emak datang ke Masjid Al-Jabar. Ya, datang ke masjid-masjid bagus, niatnya rekreasi, bukan ibadah. Ini enggak benar, ini diingatkan. Kita datang ke masjid buat ibadah, yang paling bagus. Karena memang banyak orang datang ke masjid niatnya rekreasi. Ya, emak-emak tuh ke Al-Jabar, saya pernah nengok ke Al-Jabar, luar biasa. Yang dilihat, yang dituju bukan masjidnya, tapi selfie-nya, gitu. Bukan sholatnya, selfie-nya. Ada lagi orang niat ke masjid, niatnya untuk jahat, yaitu mencuri. Ini dosa besar. Bahkan bisa kufur. Pernah ada orang ngambil jam dinding, itu pakai mushaf ditumpuk-tumpuk buat anak tangganya. Allahu Akbar. Ini kufur. Ya, ngambil jam dinding, itu tangganya pakai mushaf dibikin anak tangga buat nyolong gitu. Jadi bapak-bapak, penting juga masjid dijaga ya. Karena banyak masjid itu sumber kehilangan. Yang umum itu ampli. Ya kan ya? Ampli itu standar tuh hilang. Kemudian kotak amal itu standar hilang. Sekarang modus baru pakai lakban. Jadi lakban hitam tuh dijulurin ke kotak amal yang kayu itu, ditarik tuh pakai lakban. Jangan dicontoh ya, ini ngasih tahu aja ya kan, jangan dipraktekin. Sebelumnya pakai lidi pakai permen karet. Ya, permen karet ujungnya lidi ujungnya ke permen karet. Nah, tinggal dicari tuh, tuk. Itu biasanya yang kaca. Ya, yang kaca, ya. Sekali lagi jangan ditiru. Kalau sendal populer deh, sendal. Ya, saya pengalaman sholat di masjid tentara itu, angkatan udara Halim, dijaga polisi militer, masuknya itu, pulang ceramah hilang juga, malingnya nekat ya kan, komplek tentara, sikat juga, sendal ustadz lagi, gitu. Akhirnya saya pulang pakai sendal jepit dah, gitu. Tapi seminggu kemudian diganti sama tentara, gitu. Aduh, luar biasa. Nah, kemudian juga ada lagi modus pencurian mushaf. Jadi mushaf Quran itu banyak yang di masjid itu banyak yang bagus, itu dicolong. Ada sindikatnya. Ya, mencolong di masjid. Kemudian yang lagi yang jadi populer itu misalnya menjelang pemilu. Orang masuk masjid buat kampanye. Jangan ya. Jangan. Jadi kayak gantian ya, pakai kaos partai itu. Ingat ya. Ingat tanggal 5 coblos nomor 5. Gitu. Itu dulu kampanyenya siapa tuh? Jadi jamaah sekalian, janganlah masjid buat kampanye, buat urusan-urusan politik. Jangan. Jadi tulus datang ke masjid karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya. Dan itu banyak kasus-kasus orang kampanye calon wali kota, calon gubernur, datang ke masjid hanya untuk pidato, setelah itu nggak pernah ke masjid lagi. Demikian juga yang lagi populer, orang datang ke masjid cuma akad nikah. Ya, akad nikahnya di mana? Masjid Atin. Akad nikahnya mana? Masjid Sunda Kelapa. Bahkan ada orang akad nikah sengaja ke Masjidil Haram. Sekalian umroh. Akad nikahnya di Masjidil Haram. Hadis tentang keutamaan nikah di masjid, itu hadisnya lemah, nggak kuat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi akad nikah nggak perlu ke masjid. Akad nikah di rumah aja. Ke masjid, sholat berjamaah. Ke masjid untuk ngaji. Dan ada lagi yang populer, ke masjid cuma buat tidur. Dengerin nih yang rebahan. Gitu. Kalau dia sholat dulu ya nggak masalah, ya kan? Tidurnya bonus. Ini sholat kagak rebahan. Ya, sholat tidak rebahan. Ada lagi yang buang hajat doang. Nggak disiram lagi, kurang ajar. Saya pernah singgah di Pondokopi,
sholat asar hari Jumat, itu yang tidur banyak Pak. Mungkin lebih dari 10. Karena nggak ada muazin, saya ajan. Saya berani karena saya ngajar di masjid itu. Saya hidupin mic-nya, saya ajan. Setelah saya ajan, yang tidur hilang. Yang tidur hilang. Saya tungguin, mungkin dia wudhu ya kan. Itu karena 2 lantai masjidnya. Di lantai bawah mungkin dia lagi wudhu. Saya turun ke bawah, nggak ada yang wudhu. Jadi itu memang betul-betul pengen tidur doang tuh di masjid. Allahu Akbar. Hidayah memang. Udah di masjid, tinggal sholat, dia nggak sholat. Allahu Akbar. Ini hidayah. Dulu Istiqlal begitu Pak. Kalau Jumatan tuh kayak pasar, iya gak? Apalagi Ramadan tuh, Istiqlal. Dan kebanyakan nggak sholat pedagang-pedagang itu. Alasannya kalau sholat, barang-barangnya hilang. Akhirnya dilarang sama DKM Istiqlal. Orang nggak sholat mereka. Ke masjid cuma dagang. Tolonglah hormati masjid. Datang masjid buat ibadah. Apalagi zaman sekarang ada masjid kayak kasus Joko Karian tuh, dikasih makan, dikasih kopi. Jadi yang kita jengkel orang datang ke masjid bukan ibadahnya, aksesorisnya. Dapat makan, dapat kopi, ya kan? Di sini masih ada gak? Dapat kopi itu, makanan masih ada gak? Ya kalau masih ada, ya alhamdulillah. Tapi jangan ke masjid niatnya cuma pengen dapat minuman dan seterusnya.